Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi ya dengan kami Pondok Rehab Quranic Healing Internasional yang beralamatkan di Dukuh Mudu, Desa Prambanan, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Ini di hadapan saya ini ada mas yang ganteng ya, yang ganteng sekali ya, namanya Mas Adi ya. Dia ini kenapa kok di pondok sini? Karena kita rawat ya, karena dia itu punya keluhan suka ngonsumsi antimo ya Mas ya. Iya. Antimo piro sedina entek piro kowe? Sehari itu habis 10 butir sampai 5 butir, Pak. Itu sekali tenggak, sekali Iya. minum ya. Iya. Terus ini kan saya penasaran ya. Iya. Terus rasane piye? Karena saya dulu itu pernah dulu kan mabukan ya. Iya. Mabuk naik mobil itu mabuk. Antimo kan obat anti mabuk ya toh. Iya. Obat anti mabuk. Saya dulu itu pernah minum satu itu sudah ngantuk luar biasa, pusing, ngantuk luar biasa. Terus rasanya bagaimana ketika sampean itu minum 5 butir atau 10 butir, rasanya gimana, cerita? Biasanya ya rasanya ya kayak ngantuk gitu. Ngantuk terus habis ngantuk gitu kayak gimana ya, Pak? Ada rasa syahwat gitu loh. Syahwat muncul. Kayak fantasi. Iya, Fantasi, berfantasi. Seakan-akan jenengan itu merasakan seks gitu. Iya. Main seks apa merasakan seks? Ya. Apa ada bayangan-bayangan wanita cantik itu? Enggak kayak gini loh, Pak. Kayak kecanduan nonton bokep gitu loh, Pak. Oh, ngono. Iya. Jadi merasa kalau syahwat yang luar biasa. Iya. Setiap habis minum kayak gitu ya rasanya. Iya. Terus akhirnya sampean itu kecanduan, ketagihan terus habis minum itu langsung kayak sange lihat NXX itu, Pak. Oh, ngono. Iya. Mbak delok kuwi ya. Iya. Ambek delok video porno sing nggone HP kuwi ya ta. Iya. Enak ngono rasanya ya. Setelah itu rasanya itu plong, Pak. Plong. Iya. Plong. Buat kerja juga enak. Gak dedek iki sampean ngombe 10. Dedeknya itu cuma di awal, Pak. Awal dedek ya? Awal dedek. Jantung berdebar-debar duduk. Iya. Tapi nafas gak sampai sesek. Nafas kadang sesek gitu loh, Pak. Kayak ada timbul rasa lucu dari dalam gitu loh. Lucu. Iya. Itu. Oh, ternyata pengakuan Mas Edi ini kenapa kok dia itu sampai kecanduan pil apa antimo sampai 10 dan dia ini sudah pernah direhab ya. Sudah pernah direhab di RSC ya, RSC di Malang RSC ya. Malang 3 bulan. Berapa 3 bulan ya? 3 bulan. Nyampe rumah gak lama lagi ya. Ya minum antimo lagi. Karena rasanya yang nagih itu ya. Iya, karena laki-laki kan itu punya selera itu. Masya Allah. Jadi yang bikin ketagihan antimo itu ternyata rasanya ini kayak main seks gitu loh. Iya. Ada rasa. Ada fantasi gitu, Pak. Ada fantasinya itu. Makanya yang bikin kecanduan itu ya. Iya. Terus Saman belajar di mana? Kok bisa? Oh, Saman kan gak katut anak pang kan? Bukannya katut, tapi cuma ingin tahu gitu, Pak. Cuma ingin tahu bagaimana asiknya gitu loh. Terus kamu belajar dari mana? Belajar dari teman. Dari teman. Dari teman diajari. Pertama minum berapa? Kadang dulu pernah bilang 7 butir. Sekali? Iya. Langsung belajar itu langsung 7? 7. Kok mendem? Mendemnya itu berfantasi enak kok, Pak. Oh, mendemnya enak? Iya. Loh, aku mau besi jeng ngeluak sih aku. Mau minum satu saja itu pusing ya toh, pusing terus ngantuk pengen tidur. Akhirnya saya naik mobil itu kan nggak mabuk kan gitu toh. Iya. Terus Saman kok minum 7? Rasane piye? Ya pokoknya ya subhanallah, alhamdulillah enak, Pak. Oh, subhanallah, alhamdulillah. Ya Allah, Mas Adi. Subhanallah, alhamdulillah minum apa? Antimo. Wah, sama mendem subhanallah, alhamdulillah. Piye kayak gini. Insyaallah. Aslinya antimo ini kan obat, ya obat anti mabuk gitu. Mestinya kalau obat ini kalau dipakai secara umum mestinya kan nggak bahaya ya toh. Kan nggak dijual Pak, nggak dilarang itu. Ya nggak dilarang, memang dia nggak haram kan ya. Nggak haram kan ya dia. Ya, itu obat, ini obat. Tapi karena salah pemakaian, kamu overdosis ya, nanti ini bahaya. Yang diharapkan itu, ya, yang diharapkan itu. Jangankan kok minum antimo yang bahaya ya toh. Makan terlalu banyak itu juga nggak boleh. Minum terlalu banyak juga nggak boleh. Mestinya antimo itu kalau dipakai secara baik, secara benar,
itu manfaat, bikin orang nggak mabuk naik mobil ya toh. Iya. Tapi ternyata kamu salah gunakan ya, akhirnya minum 10, ini kan bahaya juga, ginjalmu bahaya, jantungmu nanti juga bahaya, sarafmu bahaya. Kemarin kamu waktu dibawa sini omonganmu geleor gitu, geleor kayak tape recorder kurang setrum ya dulu ya. Jadi kalau ditanyai, Mas gimana aja, aku gini gitu, tapi kamu kan tanpa sadar waktu itu. Iya. Jadi geleor ya, geleornya itu kamu tanpa sadar, tapi orang yang mendengarkan kamu bicara itu geleor gitu loh. Iya. Geleor gitu. Jadi orang-orang yang pakai antimu itu rata-rata menggeleor omongannya, geleor gitu. Tapi kalau pakai antimu lagi sehat lagi. Tapi sampai kapan gitu? Ini sudah berapa hari kamu di sini? Sudah 17. 17 hari. Iya. Kuat gak minum antimu kan? Ya ditahan, Pak. Ditahan. Ya ditahan selamanya. Jangan terus di sini tok kamu tahan, nanti nyampe rumah ngantimu lagi, kasihan orang tuamu. Nanti sarafmu itu rusak. Kalau sudah rusak, dibenahi angel karena rusak sarafnya. Kamu kan punya masa depan. Ingin rapi pora? Nggak rapi skip dulu, Pak. Skip dulu. Usia berapa toh kamu? 22. 22. Lah, kok seorang pengen rapi ku piye? Pengen berfantasi terus, minum antimu? Enggak. Enggak. Tapi pingin nikah enggak? Ada rasa keinginan enggak? Soben pengen bimbing rumah tangga, pengen dibujuk, pengen anak, ada keinginan enggak? Ya dulu pernah. Dulu pernah. Saiki gak eneng? Sekarang belum, Pak, karena antimu. Oke, belum karena antimu. Antimu aja. Asalah, gara-gara antimu, Mas Adi ini sampai lupa nikah. Masya Allah, nggak punya masa depan, nggak berpikir ke masa depan karena menyenangi antimu. Masya Allah, ini namanya gila antimu ini. Nikah ambil antimu. Minum antimu nggak perlu nikah, modelmu ngono kok modelnya. Kayak selepas antimu, Masya Allah. Mas Adi, kamu dirawat di sini. Tujuan orang tua kamu dirawat di sini kan sembuh ya, Mas? Iya. Pingin kamu itu sembuh, tidak minum antimu lagi. Karena kenapa? Karena antimu ini kalau diminum terus-terusan, apalagi overdosis, bisa bahaya ke organ tubuh yang lain ya. Iya. Makanya sampai itu karena sayangnya orang tua kamu ya, wong tua kamu, ibu kamu khususnya, saking sayangnya awakmu ditambah nih. Dengan harapan sok ben mulai orang antimu meneh. Oh iya. Diniati yo, diniati. Aku pengen uripku bener, aku pengen jadi bocah apik, aku ora pengen mabuk antimu. Ya toh, aku gak pengen awakku loro gara-gara antimu ngono lho. Aku gak pengen geleor omonganku ngono. Iya. Jadi dadi bocah sing beneh, aja sampai ngombe antimu meneh. Dijauhi wong buktine kamu di sini 18 hari yo kok urip tanpa antimu. Itu urip to saiki sehan. Lah iya urip to, urung mati to, wong isih nang donya, ya toh? Iya. Berarti kan isih urip. Tanpa antimu bisa hidup. Dan kamu sekarang wis gak seberapa ngelior omongannya, walaupun masih agak ngelior tapi kan gak seberapa, agak kayak kemarin waktu baru datang tuh ngeluwerin temen. Iya Pak. Tapi waktu datang tuh nahan ngempet antimu susah ya. Susah rasanya gimana, gak enak kan ya, gak enak ini ngantimu nih enak meneh kan ya. Cara dikei 10 langsung kan ya. Nah ada Mas Adi, wis muga-muga mari Mas Adi ya. Iya. Nah wis mari, wis sedang berpikir ke pekerjaan, golek pegawai sing apik. Nah, wong iku kudu duwe harapan ngono. Aja terus di skip ngono. Skip aku gak pengen nikah, nantimu wae ngono. Rusak ngono. Masyaallah. Sudah berapa tahun? Oh ya lali. Sudah berapa tahun kamu ngonsumsi antimu? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Parah itu ya, parah-parah ya 2 tahun itu ya. Iya. Masyaallah. Wes tiada hari tanpa antimu ya? Ya antimu pokoknya setiap mau melakukan kayak kegiatan, kayak mau bekerja, antimu sih. Ya mau mencari orang, antimu. Iya. Sing kok ono sapa antimu? Uang dari kerja online, Pak. Capo online. Ya kayak apa itu? Jualan apa? Jualan cupang. Hah? Jualan cupang. Cupang iwak. Ikan cupang iwak cilik kuwi ya? Iya, Pak. Oh, jualan ngono kuwi, terus hasilnya gue tukang antimu. Antimu kan murah ya, samplek piro regane? 5.000. 5.000. Samplek jene piro? 10. 10? Iya. 5.000 steler ya? Iya. Bisa berfantasi ya? Iya. Aja ditiru. Bagi teman-teman yang melihat tayangan video ini jangan pernah ditiru ya. Ini nanti jenengan semua ini dengar Mas Adi minum antimu bisa berfantasi terus sampean terok.
pirasane ngono. Ono sampai di penyakit jantung mati wes. Jangankan kok 10 antimo ya toh, 5 antimo aja udah mati. Enggak kuat jantungnya ya toh. Ini Mas Adi kan kuat jantungnya. Mungkin yo tiba bejo awakmu, mungkin jantungmu gak tepak mati biyen ya. Masyaallah. Mas Adi ya, di sini nyantai dulu, di sini diobati, direhab, dijauhkan dari antimo ya, dijauhkan dari medsos, makanya di sini nggak boleh bawa HP ya toh, dengan harapan sampean bisa sembuh ya. Nanti pulang nyampe rumah harus nggak minum antimo lagi ya. Ben wong tuamu ayem, ini wong tuamu wantek atine guru-guru awakmu antimo ya. Ini contoh teman-teman ya, ini contoh saja. Ini Mas Adi karena pemakai, dia bukan narkoba, bukan pemakai narkoba, bukan, cuma antimo 10. Ternyata efeknya tuh luar biasa, omongannya geladur. Mas Adi ini baru datang kemarin omongannya geladur, sekarang pun masih geladur tapi gak nemen-nemen gitu. Baru datang itu, ngomongannya ngalor gitu, gak karu-karuan. Itu kan berpengaruh ke saraf, merusak saraf, jelas itu, merusak saraf. Ya. Ini pesan saya bagi teman-teman yang masih muda-muda atau yang sudah tua ya, jangan sampai kelakuan Mas Adi ini ditiru ya, ini kurang baik. Ya nggak baik lah, bukan kurang baik tapi nggak baik lah. Baik. Semoga tayangan video ini ada guna manfaatnya, yang saya sampaikan juga ada guna manfaatnya. Semoga penyampaian Mas Adi ini juga jadi apa ya? Jadi pembelajaran. Ternyata minum antimo sudah 2 tahun juga nggak dapat apa-apa. Oleh apa kowe? Oleh apa toh? Oleh merangsang toh. Iya toh, malah oleh sarafnya bujat gitu. Sarafnya malah bujat, malah ngena omong geladur gak karu-karuan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa bagikan video ini sebanyak mungkin dan bantu kegiatan kami dan channel kami dengan cara subscribe, like, dan sebarkan video ini sebanyak mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nice.